Baik. Tema renungan saya pada pagi hari ini adalah duri di dalam daging. Baik, sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita tundukkan kepala sekali lagi, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Tuhan Yesus, kami puji Engkau, kau sembah Engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini, di mana Engkau masih memberi kesempatan kepada kami semua untuk berkumpul melalui Zoom. Tidak lain untuk memuji, membesarkan nama-Mu, dan juga terlebih-lebih Tuhan, kami rindu akan sabda-Mu, kami rindu atas pengajaran-Mu, dan kami rindu atas nasihat-Mu, di mana melalui firman kebenaran-Mu, kami dapat mendengar dengan baik, dan iman kami dapat bertumbuh, dan kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, dan walaupun melewati cobaan, kami semua tetap percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kita. Tuhan, berfirmanlah, karena kami semua anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan kita yang baik. Haleluya. Amin. Baik, saudara kekasih, pembacaan firman Tuhan yang saya akan ambil pada pagi hari ini, mungkin semua sudah bisa lihat handphonenya atau Alkitabnya, dan saya akan bacakan, terambil dari 2 Korintus 12 ayat 7. Baik, kalau ada yang sudah pegang Alkitab, atau handphone, atau medsos yang lainnya, mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, yang terambil dari 2 Korintus 12 ayat 7, saya mulai. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dan di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara kekasih, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan diberkatilah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Baik Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan yang baru saja kita dengar menjelaskan kepada kita semua bahwa Rasul Paulus mengalami sakit yang tidak dapat disembuhkan. Baik, di mana penyakit tersebut dikatakan duri di dalam daging. Banyak penjelasan dari para hamba-hamba Tuhan yang dikemukakan di dalam khotbah-khotbah mereka dengan istilah-istilah yang menafsirkan berbeda-beda tentang apa yang dimaksud dengan duri di dalam daging itu. Ada hamba Tuhan atau saudara-saudara kita yang lain yang menjelaskan bahwa duri dalam daging adalah godaan yang tidak henti-hentinya untuk menghancurkan kehidupan kita, yaitu godaan dari iblis misalnya. Ada juga yang berkata bahwa musuh yang keras kepala, atau teman kita yang keras kepala, langgar fatuk kalau orang Kupang bilang, di mana mereka tidak mau mendengarkan kebenarannya, mereka tetap mempertahankan bahwa mereka benar dalam kesalahan mereka. Ada juga yang berkata bahwa, duri darah daging itu adalah penyakit kronis. Misalnya, sakit mata, malaria, migrain, epilepsi, atau mungkin COVID-19,
mungkin kanker, ya, sehingga kita tidak mampu berbuat apa-apa. Ya, dari semua penjelasan yang ada, yang kita pernah dengar dari hamba-hamba Tuhan, ada dari saudara kita, tidak ada satupun penjelasan yang bisa mengatakan dengan pasti apa arti sebenarnya dari duri di dalam daging yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi bisa saja bahwa duri dalam daging tersebut adalah sebuah penyakit yang menyerang fisik Paulus. Seperti yang kita ketahui mengenai duri dalam daging, ini berasal dari pernyataan Paulus itu sendiri, yaitu di dalam 2 Korintus 12 ayat 7. Rasul Paulus katakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, ya, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, memukul aku, menganiaya aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Baik saudara kekasih, sebelum saya melanjutkan penjelasan tentang duri dalam daging, perlu kita semua ketahui siapa Rasul Paulus ini. Kita sudah tahu sebagai anak-anak Tuhan bahwa Paulus adalah Saulus. Saulus adalah pemberian nama dari bangsa Yahudi atau Yunani, karena ibunya dari bangsa Yahudi, sedangkan Paulus adalah nama pemberian dari Romawi, karena Paulus atau Saulus berwarga negara Romawi. Ya, Saulus adalah seorang Farisi dan ahli Taurat yang perbuatannya sangat jahat buat kaum Nasrani atau umat-umat Kristen. Dia mengancam, bahkan dia membunuh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu saat itu. Dan dia sangat membenci dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus, maka ia bertobat dan dia melayani Tuhan dengan sangat luar biasa, penuh kuasa karena Roh Kudus menyertai dia. Baik, saya akan buka dulu ayat yang menyatakan bahwa bagaimana cara Paulus atau Saulus pada waktu itu bisa bertobat dan bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Di dalam Kisah 9 ayat 3, Kisah 9 ayat 3, dikatakan dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ini perintah Tuhan Yesus. Jadi pada waktu itu, Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung melalui cahaya atau kilat. Baik, nah di dalam Kisah 9 juga ayat 15, di situ dijelaskan apa perintah Tuhan kepada Saulus. Ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberikan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Saudara kekasih, di sini firman Tuhan sudah jelas. Tuhan perintahkan Saulus atau Paulus pergi karena dia adalah umat pilihan Tuhan. Jadi memang kalau kita lihat di sini, bukan kita yang mencari Tuhan atau memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita untuk pergi memberitakan Injil, berita kebenaran ke semua orang, sehingga semua mendengar dan mengetahui siapa Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saulus atau Paulus adalah pilihan Tuhan untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa lain. Perhatikan dikatakan, bangsa-bangsa lain bukan hanya umat Israel saja, tetapi saudara dan saya, walaupun kita bukan orang Israel.
Yahudi, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah tugas. Dan Paulus sudah begitu dahsyat memberitakan firman dengan luar biasa, penuh dengan kuasa. Jadi Saulus, pilihan Tuhan, memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa lain, dan akan mengalami banyak penderitaan. Karena apa? Karena nama Yesus. Perhatikan ya. Jadi kita percaya Yesus, mengikut Yesus, bukan berarti kita tidak ada masalah. Bukan berarti kita tidak menerima penderitaan. Tapi Tuhan katakan, setiap orang yang mengiring aku, mau mengikut aku, dia harus apa? Sangkal dirinya, pikul salibnya, baru ikut aku. Haleluya. Dan ini kadang-kadang orang nggak ngerti. Apa itu sangkal diri? Apa itu pikul salib? Yang penting percayakan selamat, itu saja. Haleluya. Hari ini kita dapat pengajaran yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan bahwa penderitaan karena nama Yesus. Lalu sekarang pertanyaannya, penderitaan apa yang dialami oleh Rasul Paulus? Mari kita kembali kepada ayat 7. Menjelaskan tentang duri di dalam daging. Apa yang dimaksud dalam duri dalam daging? Sampai sekarang kita masih menerka-nerka. Banyak tafsiran yang begitu banyak, yang mana kita juga kadang-kadang bingung apa yang dimaksud dengan duri dalam daging. Duri di dalam daging, ini menurut pengertian saya ya, karena banyak tafsir yang berbeda-beda. Duri di dalam daging adalah sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita dan sangat menyakitkan, di mana penyakit tersebut ataukah omongan tersebut ataukah perkataan tersebut menusuk hati kita, ya. Dan walaupun sudah didoakan, kita sudah tengking dalam nama Yesus, tetapi juga tidak akan terhindar, masih aja dalam kehidupan kita. Ya, itu yang dimaksud dengan duri dalam daging. Bukan hanya penyakit saja, tapi perkataan, fitnah, penganiayaan, godaan, hasutan negatif. Itulah yang dimaksud dengan duri dalam daging. Ya. Lalu sekarang pertanyaan berikutnya lagi. Lalu apa tujuannya duri dalam daging itu? Pertama, tujuan dari duri dalam daging adalah untuk menjaga supaya kita semua, termasuk Paulus pada waktu itu, agar tetap merendahkan hati. Kenapa? Karena ketika kita sukses, ketika kita diberkati, maka timbul apa? Rasa kesombongan, rasa ego yang sangat tinggi. Dan ingat baik-baik, sombong ini adalah sesuatu yang paling jahat dalam kehidupan kita. Kalau orang Kupang bilang apa? MPK, makan puji keras. Pada waktu dia diberkati, dia show off, dia tunjukkan, ini loh siapa aku, saya punya ini sebagainya dan sebagainya. Hati-hati. Kesombongan ini akan membawa kita ke dalam kebinasaan. Saudara kekasih, saya lanjutkan. Tujuan dari duri dalam daging adalah untuk menjaga supaya saudara dan saya, termasuk Paulus, agar tetap merendahkan diri. Apapun keberadaan kita, kuasa apapun, karunia apapun yang Tuhan berkati kepada kita, tetap harus merendahkan diri. We have to be humble, ya. Di dalam Kisah 9 ayat 3 menjelaskan tentang perjumpaan Saulus dan Tuhan Yesus, dan pada waktu itu Saulus bertobat dan dipaksa dia untuk bertobat dan melakukan perintah khusus dari Tuhan kita Yesus Kristus. Secara manusia, ketika Paulus digerakkan oleh Roh Kudus dan memiliki karunia khusus dan menulis banyak surat-surat di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru, maka bisa saja secara manusia dia menjadi sombong. Ya. Sangat mudah bagi Paulus untuk meninggikan hati, membesarkan diri, atau katakan puji Tuhan, siapa dong orangnya, siapa dulu dong saya. Ya. Atau dia katakan betul-betul egois, sombong, ya, selfish. Saya sekali lagi katakan bahasa Kupang paling terkenal, MPK, makan puji keras. Hati-hati, hati-hati. Hari ini saudara diingatkan kepada Tuhan, termasuk saya juga. Ngaca lu siapa? Ya, itu tujuan pertama. Nah, tujuan kedua, kita mengetahui bahwa penderitaan Paulus berasal dari atau disebabkan oleh iblis, ya, iblis. Sama seperti Tuhan mengizinkan setan waktu itu di dalam meeting dengan Tuhan, setan diizinkan untuk apa? Untuk menyiksa Ayub. Saya pernah khotbahkan pada waktu kesaksian saya kena COVID-19 waktu itu.
Ayub 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Allah atau Tuhan mengizinkan setan untuk menyiksa atau menggocok waktu itu Ayub supaya Ayub jatuh. Dan hari ini Allah juga menjelaskan kepada kita bahwa setan menyiksa Paulus guna menggenapi tujuan-tujuan yang baik yang dilakukan oleh Paulus dan ditetapkan oleh Tuhan sendiri, sehingga selalu tetap berada di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Jadi memang tujuan kedua ini adalah agar tujuan Tuhan Yesus untuk memberitakan firman itu tidak dapat dihalang-halangi. Tetap harus mengandalkan Dia, tidak mengandalkan manusia melalui kesombongan itu sendiri. Bisa dimengerti jika Paulus menganggap duri dalam daging itu sebagai penghalang utama untuk mengerjakan pelayanannya yang lebih luas, untuk lebih efektif kepada seluruh bangsa di ujung bumi ini. Di dalam Galatia 5 ayat 14 dikatakan, dan di dalam agama Yahudi, aku, yaitu Paulus, jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa, bukan Yahudi saja. Maka saatnya pun sesaat aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Artinya apa? Pada waktu dia melayani, pada waktu dia memberitakan Injil ke bangsa-bangsa lain, dia tidak mengandalkan manusia. Dia tidak menyombongkan diri. Dia tidak berbangga bahwa dia mempunyai karunia khusus untuk melayani. Tetapi dia tetap bersandar kepada satu, firman Tuhan, firman kebenaran. Paulus sudah 3 kali memohon kepada Tuhan untuk mencabut duri dalam daging itu. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 8, di situ dikatakan, tentang hal itu aku sudah 3 kali bersuruh kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Dia minta kepada Tuhan, kalau bisa penghalang ini jauh daripadaku, penderitaan ini jauh daripadaku. Ya, tetapi apa jawab Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dahsyat. Ayat ini mengingatkan kepada saudara dan saya. Tuhan katakan, doa yang dijawab itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa, Paulus berdoa, berkali-kali dia berdoa. Tapi Tuhan katakan, Tuhan jawab doa Paulus. Dia katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Wow, kasih karunia bagi kita semua. Jadi kita harus bersyukur, saudara kekasih. Kalau keadaan saudara punya karunia berkata-kata, amin. Karunia memberkati, amin. Karunia belas kasihan, amin. Ya, dan itu semua kita harus syukuri dalam nama Yesus. Kita syukur karena cukuplah karunia yang diberikan kepada kita masing-masing. Kita diberikan karunia yang berbeda-beda, saudara kekasih. Sebab itu, marilah, dia katakan, kita harus lebih suka bermegah. Artinya, kita harus sombong, ya, dengar baik-baik, bermegah atau sombong atas apa? Atas kelemahan kita. Jadi waktu kita lemah dalam satu itu, kita juga harus bermegah. Supaya apa? Pada waktu kita dicobai, pada waktu kita lemah, maka tangan Tuhan, kuasa Tuhan Kristus Yesus turun menaungi kita. Kenapa? Karena disitulah kesempurnaan akan terjadi. Mujizat terjadi. Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Baik saudara kasih, Tuhan tidak mencabut masalah tersebut. Ya, Tuhan memberinya kasih karunia dan kekuatan untuk menghadapi itu semua. Amin saudara. Jadi jangan bangga bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita. Tuhan selalu menjawab. Tapi pekahkah kita mendengar suara Tuhan untuk mengerti bahwa inilah suara Tuhan yang harus aku lakukan sesuai dengan kehendaknya. Jadilah
kehendak-Mu dalam kehidupan kita. Tuhan sendiri menyatakan bahwa kasih karunia-Nya cukup bagi kita semua. Untuk apa? Untuk menanggung itu semua. Itu semua itu apa? Segala persoalan yang saudara dan saya alami. Nggak usah ngibul, nggak usah omong lah. Pokoknya kita semua masing punya persoalan. Apalagi di zaman pandemi seperti ini. Oh, haleluya. Kita bisa berkata, haleluya, puji Tuhan. Tetapi pertanyaan, apakah hati kita juga berkata sama dengan itu? Ataukah kita mengeluh dan kecewa dengan keberadaan kita hari ini? Dengar baik-baik. Cukup, ya, cukuplah kasih karunia yang diberikan kepada kita. Bicara duri di dalam daging, kita harus mengerti artinya terlebih dahulu. Saya beri contoh. Misalnya, kita makan ikan. Lalu duri ikan itu masuk ke dalam gusi kita. Lalu tinggal di situ, tidak bisa dikeluarkan. Kalau kita tekan, kita usahakan, sakit sekali. Ya, dan gusi kita mungkin membengkak. Akhirnya apa? Kita memutuskan untuk pergi ke dokter. Ya. Waktu kita ke dokter cek punya cek, dan dokter katakan, waduh, penyakit ibu ini ada dua pilihan. Ya, pilihan pertama, saya operasi, tetapi waktu operasi ini akan berpengaruh kepada organ-organ lain, dan mungkin akan lebih parah keadaan ibu. Itu pilihan pertama. Jadi bapak ibu mau dioperasi, bapak mau dioperasi, ini resikonya. Ada efek sampingnya. Atau yang kedua, membiarkan duri ini di dalam gusi ibu, yang mana menurut saya tidak akan berpengaruh kemana-mana, dan nanti akan sembuh sendiri. Indah pada waktunya. Waktunya apa? Waktunya Tuhan. Jadi di sini pilihan ada di kita. Dan secara manusia saya yakin dan percaya, setelah dokter menyatakan seperti itu, saya yakin dan percaya, saya akan pilih jangan dioperasi. Oke? Dan kemungkinan saudara juga akan berpilih yang sama. Mungkin lama-kelamaan, karena kita percaya kepada Tuhan, ya, hati yang gembira adalah obat, Tuhan berkuasa dan tidak ada mustahil bagi Tuhan. Akhirnya duri dalam gusi kita itu akan terasa biasa-biasa saja dan tidak mengganggu kita lagi walaupun duri itu masih ada dalam gusi kita. Awalnya duri dalam daging itu mungkin mengganggu sekali karena tidak dicabut. Tetapi akhirnya orang Jawa bilang apa? Wiwiting tresno jalaran soko kulino. Karena terbiasa dengan duri di dalam gusi kita itu, akhirnya kita merasa biasa-biasa saja. Oh, haleluya. Hal ini mungkin sulit untuk dimengerti, tapi percaya saja. Percaya saja, pasti kita menang. Baik. Anggota keluarga kita juga bisa jadi batu sandungan buat kita. Atau duri dalam daging dalam kehidupan kita. Jadi di dalam keluarga tidak ada yang keluarga dikatakan sempurna. Pasti ada masalah, pasti ada persoalan. Contoh, ketika kita stres, saya ke dokter, saya minta obat stres dan dokter kata iya ada obat stres, ini obat penenang supaya Anda bisa tenang di rumah. Tetapi masih ada juga duri dalam daging saya, masih ada masalah di rumah yang lain. Misalnya contoh ya, ini saya nggak menyinggung siapa-siapa. Ketika saya tanya ke dokter, dok, apakah ada obat untuk menghilangkan kata-kata? Ya, kalau di Manado tuh ada bubur Manado, ada bibir Manado, ada rica-rica Manado. Jadi banyak rica-ricanya. Ya, jadi ini hanya bercanda saja. Tetapi waktu saya tanya dokter apakah ada obat kata-kata, dokter katakan tidak ada obat untuk menghilangkan kata-kata. Lalu saya pikir kenapa tidak ada obat untuk menghilangkan kata-kata? Lalu kembali ke firman Tuhan. Oh ternyata dia mempunyai karunia untuk berkata-kata. Jadi duri dalam daging itu adalah kasih karunia. Kita harus bangga bahwa kita punya teman, kita punya saudara, kita punya suami yang memiliki karunia berkata-kata. Jadi kalau dia tidak berkata-kata, dia merasa tidak enak. Dan yang tersinggung mungkin Anda sendiri atau saya dan sebagainya. Baik, dan itu semua kasih karunia. Kalau orang suka marah-marah, itu kasih karunia yang dia miliki. Kenapa? Walaupun ditegur, baru dibilang, dia tetap begitu. Kalau orang MPK, dia tetap seperti itu. Dan ini boleh dikatakan juga sebagai duri dalam daging.
Dan kita harus menyukuri bahwa kita kata Tuhan terima kasih atas karunia Engkau berikan kepada saudara saya, suami saya, istri saya, anak saya, atau teman saya dan sebagainya. Itu sebagai satu kasih karunia. Jadi sekali lagi tidak ada obatnya kalau kita ke dokter, ya. Jadi kalau stres ada obatnya, tapi untuk mengobati menghilangkan kata-kata atau sifat yang sudah mendarah daging tidak ada obatnya. Obatnya adalah saudara sendiri. Amin. Baik. Saya teruskan. Duri dalam daging secara umum artinya begini. Setiap persoalan harus peristiwa yang dapat membuat hati kita terluka. Ya, itu duri dalam daging. Kita disakiti, kita dihianati, ya. Kita difitnah, kita dikutuk dan lain sebagainya. Gunanya apa? Untuk menghambat sukacita kita, damai sejahtera kita yang kita miliki. Karena apa? Karena iblis tidak senang akan hal ini. Iblis itu atau setan itu datang kepada kita untuk mencuri sukacita kita damai sejahtera. Dia curi, bahkan dia bunuh sukacita, bahkan apalagi dia binasakan sama semuanya. Agar apa? Agar kita tidak hidup dalam sukacita damai sejahtera Yesus. Tapi Yesus, firman Tuhan datang penuh dengan pengharapan, penuh dengan sukacita dan pengharapan tidak akan mengecewakan saudara dan saya. Haleluya. Jadi peristiwa ini saudara tidak bisa hindari. Saya tanya, pernah saudara disakiti? Mungkin saudara bilang tidak pernah. Pernah saudara dikhianati? Mungkin saudara bilang tidak pernah. Pernah saudara difitnah? Pernah saudara dikutuk? Ya, dan ini banyak sekali terjadi, saudara. Dan kenapa mereka katakan begitu? Ya, karena mungkin kasih karunia. Karunia yang dia miliki seperti itu. Saya kasih kesaksian. Waktu saya kerja di tambang dulu, begitu banyak orang suka dengan saya. Saya mendarat di airport sudah ada yang pegang tas saya dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka mengharapkan sesuatu dari saya. Berkat jasmani dan sebagainya. Kemana-mana dijemput, diantar. Wah, pokoknya hebat sekali. Tetapi saudara Yahya sudah percaya. Ketika saya melayani Tuhan, saya bertobat. Mereka melarikan diri dari saya. Tidak mau dekat saya lagi. Kenapa? Karena mereka bilang, dia salah jalan. Ya. Timbullah satu kata-kata yang menyakitkan saya. Salah jalan. Apa saudara tidak sakit dikatakan kita salah jalan? Padahal kita menggunakan kebenaran firman Tuhan. Tapi dia katakan kita salah jalan. Akhirnya apa? Dia mulai fitnah saya. Bahkan dia mulai menganiaya saya. Dan dia menyakiti saya. Dan itu semua saya alami. Dan sampai sekarang juga masih saya alami. Kenapa? Karena berjalan bersama Yesus tidak dijamin saudara tidak ada masalah. Baik, peristiwa berikutnya. Sering terjadi dalam kehidupan kita yang dapat membuat intimidasi dalam pikiran kita dan perasaan kita, yaitu apa? Trauma, kejadian, dan lain-lainnya. Yang mana sukar untuk kita lupakan. Kenapa? Ini dia nih, luka ini tanda ini. Gara-gara lu punya perbuatan, dan sampai sekarang saya masih ada rasakan. Jadi sebenarnya trauma, dan dia tidak bisa melupakan itu. Dia bilang dalam bahasa Batak begini, I can forgive you, but I cannot forget. Itu bahasa Batak. Lalu artinya apa? Saya bisa memaafkan kamu, tetapi saya tidak bisa melupakan kelakuanmu. Akhirnya ini sudah trauma. Akhirnya apa? Dia tidak mau memaafkan. Tidak mau melepaskan pengampunan. Dan saudara tahu, kepahitan dalam kehidupan saudara akan membawa beban selamanya hidup saudara. Dan tidak ada damai sejahtera, sukacita. Kenapa? Karena kepahitan itu. Saudara selalu curiga, khawatir. Karena apa? Karena trauma yang saudara alami itu. Dan peristiwa ini juga menjadi duri dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Baik, jadi memang peristiwa-peristiwa ini yang menurut saya ini adalah duri dalam daging. Jadi sekali lagi, maafkan, berilah pengampunan, agar kepahitan dalam diri saudara itu bisa hilang. Kalau tidak, duri dalam daging itu akan menggerogoti saudara, dan saudara tidak ada sukacita, dan saudara tidak ada damai sejahtera, dan yang ada pada saudara apa? Ancaman, kutukan, fitnah, dan berdoa supaya dia lebih dulu sengsara daripada saya. Ya, dan dia malah akan menggunakan firman Tuhan. Karena aku kasihi maka engkau aku tegur. Loh, yang negur itu kamu atau Tuhan? Nah, ini kadang-kadang kita menyalahgunakan. Penghukuman adalah hak Tuhan. Jangan kita berdoa seperti itu. Tuhan hajar dia.
lihat kelakuannya yang tidak benar. No, ampunilah dia, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kita doakan yang terbaik buat dia, dan biarlah dia berurusan dengan Tuhan. Ada amin? Saya katakan amin. Atau ketika kita mengalami duri dalam daging, di dalam kehidupan kita, maka hal ini akan berdampak dua hal. Pertama, dia akan berdampak baik ke masa depan, ya, dan dia akan berdampak buruk ke masa depan. Itu semua tergantung daripada keputusan Anda, ya, keputusan Anda. Anda mau berbuat baik, berdampak baik. Anda mau berbuat jahat, berdampak jahat. Jadi hari ini, persoalan apapun yang saudara miliki dalam keluarga saudara, dalam lingkungan saudara, dalam pekerjaan saudara, anak mantu, anak, siapa saja, ingat, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita adalah cukup buat kita untuk kita pertahankan bahwa bersama Dia tidak ada yang mustahil. Indah pada waktunya Tuhan. Jadi saudara kekasih, apabila peristiwa demi peristiwa ini, yaitu duri dalam daging ini terjadi, bagi orang yang di luar Tuhan, perhatikan, atau mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan manusia, karena dia punya uang, dia punya harta, dia punya kekuatan, dia andalkan manusia, Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan kadang-kadang kita bilang, enggak, gue bisa karena gue punya uang. Gue bisa melakukan ini karena gue punya uang. Saudara, dengar baik-baik. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, maka kehidupan kita akan hancur berantakan. Hanya tinggal tunggu waktunya. Jangan sampai tunggu ada korban, baru saudara menyesal kemudian. Ya, menyesal kemudian tidak ada artinya. Kenapa enggak sekarang saudara bertobat untuk memuji, melayani dengan benar, tetap humble, tetap merendahkan diri, nama Tuhan dipermuliakan, dan kita tetap hidup menurut kasih karunia Tuhan kita. Daripada kita tunggu nanti kita sudah stroke, baru kita bertobat. Memang belum terlambat, tapi apakah kita harus tunggu hal itu terjadi di hidup kita baru kita berubah? Haleluya. Saudara kekasih, mohon maaf hari ini agak sedikit pengajaran ya, tapi perlu kita simak bersama bahwa ini buat saudara dan juga buat saya. Baik saudara kekasih, peristiwa duri dalam daging ini kita percaya bahwa Tuhan pasti izinkan terjadi. Tetapi kalau terjadi dan kita memiliki percaya dengan iman bahwa Tuhan kita berkuasa dan Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu tidak berubah dahulu, sekarang sampai dengan selama-lamanya, Tuhan dapat memberikan jalan keluar. Maka hal ini akan membantu kita di mana kualitas iman, kualitas rohani saudara, dan emosi saudara, kita bisa atasi dan melalui penguasaan diri. Ya. Jadi intinya adalah penguasaan diri. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan tolong saya, urapi hamba-Mu secara khusus, tutup buku dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, agar kami bisa memiliki kekuatan berjalan bersama dengan Roh untuk penguasaan diri. Penguasaan diri ini berat, saudara. Kenapa? Sangkal diri, pikul salib, dan menikmati kasih karunia yang Tuhan berikan. Tidak ada peristiwa yang bisa membuat kita hancur, ya, atau peristiwa yang menakutkan sampai kita harus paranoid atau stres. Tuhan bisa memakai semua peristiwa duri dalam daging itu supaya hidup kita diberkati, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, karena kita bersyukur bahwa cukuplah kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, tetaplah melekat kepada Tuhan. Amin. Napas hidup saudara adalah berdoa. Libatkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Jangan mengandalkan kekuatan. Paulus sebelumnya punya masa lalu yang buruk. Dia pada mulanya sombong dan tinggi hati. Sehingga Tuhan juga izinkan dia untuk masuk dalam penjara. Agar dia belajar merendahkan diri.
Sampai ia menyadari bahwa ia bisa hidup bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena Tuhan yang berkuasa di dalam hidupnya. Paulus tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Meski punya pengalaman spiritual yang begitu besar, punya kuasa yang diberikan kasih karunia buat dia, ya, yang luar biasa, tetapi ia tetap merendahkan hatinya untuk melayani Tuhan. Ini sebagai contoh yang luar biasa buat kita, dan memang tidak mudah untuk mengikutinya kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Karena sudah banyak contoh di dunia ini, saudara-saudara kita yang sangat diberkati sekarang ini, yang dulunya mungkin belum diberkati, ya kurang beruntung, sekarang beruntung diberkati, dan keberadaannya berubah. Kenapa? Menjadi sombong, menjadi angkuh, pamer, egois. Dia lupa bahwa itu semua adalah kasih karunia berkat Tuhan yang diberikan. Hati-hati, hati-hati ya, karena orang sombong tidak akan diberkati oleh Tuhan. Dan saudara, Paulus tidak mau mencuri kemuliaan nama Tuhan, meski dia mempunyai segalanya yang Tuhan berikan kepada dia. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Menggocoh sama dengan memukul, menghancurkan, gitu ya. Paulus sadar bahwa ia punya potensi sombong, sehingga Tuhan izinkan adanya duri dalam daging di dalam kehidupannya dia. Itu Paulus sadar. Dan saya yakin kita semua juga punya potensi sombong. Saya dulu di Kupang, orang yang paling sombong yang bukan main. Orang lihat saya bilang, "Hey, kenapa lu lihat beta?" Hah? Berkelahi, palungku. Itu dulu saya. Ya. Dan sombongnya bukan main. Punya sesuatu, wah, udah tonjok. Dan mungkin terjadi dengan saudara-saudara kita yang lain juga. Ya. Angkat tangan haleluya, tapi haleluya begini, tunjukkan semua cincin apa segala semua. Mungkin ya. Tapi ya saya tidak memfitnah atau menuduh. Tapi ini terjadi. Kesombongan itu ada. Setiap orang memiliki roh kesombongan. Ya. Tuhan tahu kedalaman hati kita yang busuk itu. Dan sebelum kita melakukan tindakan kesombongan tersebut, maka Tuhan sanggup memakai cara untuk merubah saudara dan saya. Apapun supaya kita mau seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Jadi kalau Tuhan sudah pilih kita, jangan sia-siakan pilihan itu. Ya, jangan tinggalkan dia. Jangan sampai kayak si Yunus, ya, lari ke sana ke sini, tetap juga ujung-ujung ketangkap juga, gitu ya. Jadi banyak sekali contoh-contoh Alkitab yang menjelaskan kepada kita semua. Jadi setiap orang yang sudah memiliki Roh Kudus, ya, dia percaya, dibaptis, bertobat, ya, penuh dengan Roh Kudus, maka dia pasti memiliki karunia-karunia Roh. Salah satunya adalah karunia penguasaan diri. Di dalam hati memang kita tidak bisa diganggu oleh iblis, ya. Kita tidak mungkin kerasukan setan atau kena leu-leu ataupun iblis tinggal dalam hati kita, ya. Tetapi iblis, perhatikan baik-baik, kita bisa berkata seperti itu, ya. Kita bisa berkata seperti itu. Bersama Yesus, iblis tidak bisa mengalahkan kita. Karena apa? Karena iblis sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu, ya. Dan kita ditebus dengan harganya yang mahal. Mungkin kita bisa berkata itu. Jadi bersama Yesus kita pasti dilindungi. Tapi dengar baik-baik, ya. Tidak mungkin kerasukan setan, tidak mungkin diganggu oleh iblis. Tetapi iblis masih bisa masuk dan mencobai dan merusak kehidupan saudara seatas seizin Tuhan. Ya. Jadi hati-hati di sini. Saya selalu khotbahkan yang lalu bahwa kalau Tuhan sudah izinkan hal ini terjadi, maka dia akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Seperti halnya pengalaman Ayub yang lalu sudah saya katakan, dia begitu takut akan Tuhan, dia dibentengi oleh malaikat, tetapi seizin Tuhan, iblis bisa masuk ke dalam kehidupan Ayub. Kadang Tuhan tidak melepaskan duri dalam daging di dalam kehidupan kita. Dan bisa dalam bentuk apapun, supaya kita tidak terlalu
overconfidence atau melupakan Tuhan, melainkan agar kita mengandalkan Dia. Saya selalu katakan ini. Jadi kita tidak akan mungkin luput dari masalah, namun Tuhan sanggup memakai masalah itu untuk mengubah cara hidup kita. Dengan baik-baik. Kita tidak akan luput atau tidak mungkin keluar dari persoalan, tetapi Tuhan sanggup pakai persoalan yang Anda alami sekarang itu untuk merubah cara hidup saudara. Dalam 2 Korintus 12 ayat 8, perhatikan. Tentang hal itu aku sudah 3 kali bersuruh kepada Tuhan supaya utusan itu keluar atau mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Artinya apa? Di dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi kalau saudara sekarang menghadapi masalah hari ini, maka mengucap syukur. Karena melalui masalah itu, saudara lebih dekat kepada Tuhan, melekat kepada, berharap kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan menjadi semakin sempurna. Haleluya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, dan kita merasa kita kuat, mengatasi persoalan hidup, maka apa yang terjadi saudara? Pada saat itulah Tuhan tidak akan hadir. Hati-hati. Karena apa? Tuhan katakan, you do your own way. Ya, Anda melakukan sesuai dengan apa yang engkau lakukan. Perlu kita ketahui bahwa di dalam segala kelemahan kita, Tuhan hadir dan menolong kita. Dia menyertai, Dia melindungi, bahkan Dia memberkati kita dengan luar biasa sekarang sampai dengan selama-lamanya. Penyakit, kanker, COVID, corona, persoalan rumah tangga, apapun bisa terjadi sebagai musuh kita dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengerti tentang firman Tuhan kebenaran hari ini, bisa saja semua persoalan, semua penyakit apapun yang ada dalam kehidupan kita menjadi sahabat kita. Kenapa? Karena kita percaya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Pencobaan-pencobaan ini tidak akan melebihi dari kekuatanku. Karena apa? Karena itu pencobaan hanya biasa-biasa saja. Ketika pencobaan datang, aku angkat tangan dan Tuhan turun tangan. Tuhan buka jalan, maka aku akan bebas dari persoalan. Haleluya. Bukankah kata-kata itu dasar buat saudara dan saya? Baik, saudara kasih. Jadi, apapun keadaan saudara dan saya sekarang, miliki iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lakukan yang terbaik buat Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Maka saya yakin dan percaya Tuhan sanggup mengatasi semua persoalan yang saudara dan saya miliki. Apapun persoalan saudara. Ya. Dan semuanya itu tidak ada mustahil bagi Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Perhatikan, persoalan apapun. Keluarga, istri, suami, anak-anak, apapun hari ini dengar baik-baik. Serahkan semuanya itu kepada firman Tuhan. Kebenarannya itu Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 10, perhatikan. Sebentar lagi hampir habis. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahanku. Wow. Berbahagia, senang dan rela dalam persoalanku. Tantangan hidupku. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dan Tuhan pasti memberkati hidup kita. Wow, ayatnya luar biasa. Saudara, saya kembali sedikit tentang kata-kata bijak. Amsal 16 ayat 5. Dengar baik-baik. Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati, sombong, MPK adalah kekejian di mata Tuhan. Hati-hati. Orang sombong itu adalah kekejian di mata Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Artinya apa? Kalau kita sombong, kita pasti dihukum Tuhan. Hukumnya apa? Cuma Tuhan saja yang tahu. Jadi jangan coba-coba. Emang benar ya? Mana gue nggak pernah hukum. Gue sombong, tapi gue nggak pernah dihukum Tuhan. Hati-hati. Jangan mencuri kemuliaan dan jangan tantang Tuhan. Jangan melawan Tuhan. Haleluya.
hukumannya hanya Tuhan saja yang tahu. Tapi saudara tidak akan mengerti bahwa itu hukuman dari Tuhan kalau saudara tetap mengandalkan kekuatan saudara sendiri. Oleh karena itu saudara kekasih, miliki iman percaya yang teguh agar kita dapat menguasai diri kita. Perhatikan, penguasaan diri penting. Untuk apa? Melawan semua godaan, pencobaan, hinaan, fitnah, kepahitan hati, trauma, masa lalu, dan sebagainya. Agar kita tidak jatuh lebih dalam lagi dan hancur dalam kehidupan kita sekarang ini. Terutama di dalam pelayanan kita. Iblis datang untuk mencuri kebahagiaan kita, mencuri kesukacita kita, dan membunuh, bahkan dia sanggup membinasakan kehidupan kita. Banyak sekali kita merasa bahwa doa kita tidak dijawab Tuhan. Sama seperti Paulus yang sudah berdoa 3 kali, tapi jawabannya tidak mengenakan. Ya, saudara, kalau saudara mau doa saudara itu dijawab Tuhan, kembali ke firman Tuhan. Tetap percaya bahwa doa itu akan diterima Tuhan. Jikalau, perhatikan bahwa, jikalau doa saudara dan saya sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 14, perhatikan. Dan inilah keberanian percaya kita kepada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan mengabulkan doa kita jikalau kita memintanya sesuatu kepadanya menurut apa? Kehendak Tuhan. Ya, saudara mungkin masih ingat doa Bapa kami yang dalam surga. Apa dikatakan di situ? Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, betul kan? Lalu kalau kita baca seterusnya, datanglah kerajaanmu, betul kan? Lalu di sini dilihat, waktu kerajaan itu datang, di sini dikatakan lagi, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi ini seperti di surga. Jadi kalau kita mau diterima doa kita, dengar Bapak, ini doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan buat saudara sekarang. Jadi kalau kita menguduskan nama Tuhan, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, datang kerajaan surga di hidup kami. Oh, ketika kita berdoa, itu semua tentang kebenaran firman Tuhan. Kerajaan surga itu bukan soal makanan minuman, tapi soal kebenaran firman Tuhan. Sehingga waktu kita berdoa, jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan pasti berikan jawaban. Ya. Bersyukur terhadap apa yang telah kita miliki. Dan bersabar terhadap apa yang belum terjadi di dalam pengharapan kita yang kita inginkan. Karena anak saya pernah bilang saya begini, Pak, kita boleh menghayal jadi orang kaya. Kita boleh menghayal memiliki itu dan ini. Kita boleh menghayal ini. Tetapi jangan terlalu berharap. Wah, kaget saya. Kenapa dia begitu? Karena semuanya itu di tangan Tuhan. Kenapa? Kita boleh merencanakan sesuatu. Tuhan yang menentukan. Tuhan katakan, jalanmu bukan jalanku. Rancanganmu bukan rancanganku. Amin. Wah, ini dahsyatnya bukan mau. Tuhan pasti berikan jawaban yang kita inginkan. Oke? Bersyukur kepada Tuhan, maka kita bersabar, sesuatu yang belum terjadi, tapi kita punya pengharapan yang kita inginkan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan menjawab tunggu atau tidak, maka kita harus bersyukur. Karena rancangan Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi itu kan. Nah, saya kutip lagi ini ayat kesayangan adik saya yang kekasih. Roma 8 ayat 28. Apa dikatakan situ? Haleluya. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan buat saudara dan saya. Untuk siapa? Yang mengasihi Tuhan dan mencintai, bergantung kepada Dia, berharap kepada Dia, dan selalu mengadakan hubungan yang erat dengan Dia. Sehingga saudara disertai, diberkati, dan dibuka jalan untuk mengarah kepada kebenaran. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan tahu rencana-rencananya Tuhan buat kita semua. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu apa?
rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan, masa depan yang penuh dengan harapan. Artinya apa? Sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan harapan kita. Kasih karunia dari Tuhan adalah agar kita tetap memiliki iman, kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita, di mana dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saudara kekasih, ketika kita selalu mencari pembenaran atau bela diri atau pembelaan atas segala kesalahan kita, maka perubahan tidak akan terjadi. Kenapa? Karena kita membenarkan sesuatu yang salah. Akhirnya apa, saudara? Kita semakin sulit untuk bertobat. Dan kita semakin tidak mengarah pada kebenaran. Kita masih memegangkan apa yang kita anggap benar, padahal itu salah. Pertanyaan sekarang, kenapa bunga mawar kok ada duri di batangnya? Kenapa? Karena bunga mawar mau melindungi bunganya yang indah itu. Jadi kalau kamu mau petik bunga mawar, harus hati-hati karena ada duri. Jangan paksakan sesuatu yang kita inginkan cepat tercapai, melainkan kita harus memiliki cara pandang yang berbeda, yaitu berpikir sesuai dengan cara pandang Tuhan, yaitu kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita merubah cara pandang kita. Contoh dalam Alkitab, Joshua dan Kaleb mempunyai cara pandang yang berbeda. Tuhan Yesus, waktu dia dicobai setelah puasa, tapi dia punya cara pandang yang berbeda. Ketika dia lemah, dia katakan dia tidak mau dicobai. Semuanya ada tertulis, ada tertulis. Dan hari ini, ketika saudara dan saya dicobai dengan iblis, melalui persoalan apapun dalam kehidupan saudara, sakit, penyakit, atau persoalan apapun, you name it, katakan apa saja hari ini. Jangan kecewa. Kita memiliki Tuhan. Kita memiliki Allah yang besar yang berkuasa. Jadi ketika kita lemah, kuasa Tuhan menjadi sempurna kalau kita mengandalkannya. Biasanya ketika kita sedang lemah, maka pikiran kita menjadi lemah dan timbul emosional, cepat tersinggung, ya, stres. Tapi saya mau katakan, ketika saudara dalam keadaan lemah, emosional, ya, darah tinggi, darting, hati-hati, jangan ambil keputusan. Jangan ambil keputusan. Lalu bagaimana? Tetap masuk kamar, berdoa, katakan, Tuhan, inilah aku. Aku berserah penuh kepadamu. Jadilah kehendak-Mu. Pulihkan aku dalam nama Yesus. Hanya itu, maka semua persoalan akan diselesaikan. Tuhan pasti buka jalan dan saudara bisa mengatasinya. Biasanya ketika kita sedang lemah, pikiran kita lemah, lalu kita mulai emosi, tersinggung cepat. Dan ini terjadi bagi saudara dan saya. Kita dalam masalah, berpikirlah bahwa kita sedang dalam ujian. Ya. Ketika kita ujian, maka kita lulus ujian, kita akan naik kelas. Jadi jangan menganggap masalah itu sebagai pencobaan atau penghalang. Tetapi masalah itu juga sebagai berkat yang Tuhan izinkan terjadi, sehingga saudara bisa merubah untuk menjadi berkat, dan perubahan itu menjadi berkat buat keluarga saudara. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus hari ini akan menyertai saudara dan saya, memberkati, melindungi, bahkan memberi jalan keluar sekarang sampai dengan selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan pada hari ini bisa dimengerti dan memberkati saudara dan saya. Intinya, saudara bisa menguasai diri dan berharap penuh kepada Dia, dan jangan mengandalkan kekuatan saudara sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Saya serahkan kembali kepada gembalanya. Terima kasih.